Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali ya untuk belajar kembali. Nah, kali ini kita akan bahas bersama kalau kemarin kita terakhir membahas di subtema 4 ya. Yang 4, pembelajaran 4 tentang profesi ya. Tentang profesi. Jadi profesi itu mempunyai peranan masing-masing. Nah, kali ini kita akan melanjutkan di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sebelumnya pun kita sudah belajar tentang dongeng ya. Dongeng, menentukan dongeng atau untuk membuat cerita dari sebuah gambar yang sudah tersaji dalam buku. Ya, jadi pertama itu kita buat poin-poinnya. Setelah itu kita jelaskan per poin. Setelah itu barulah kita bikin paragraf. Nah, kali ini kita akan menentukan tokoh dalam dongeng ya. Masih ingat semua dongeng itu apa? Ya, dongeng itu adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi, yaitu adalah dongeng. Terus apa itu penokohan? Ya, penokohan ini kata dasarnya adalah tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh adalah seorang ataupun itu berupa hewan ataupun tumbuhan yang apaan ya? Yang berperan ataupun yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, sekarang apa itu penokohan? Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Ya. Sikap dan sifatnya. Bedanya apa sikap dengan sifat? Ya. Sikap itu adalah perilakunya. Ya. Kalau misalnya kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, arti sikap itu adalah perbuatannya, apakah perbuatannya kasar ya atau gerak-geriknya. Dan kalau sifat sendiri ya, kalau sifat itu adalah rupa atau keadaan tampak pada suatu benda, sifatnya jahat ya, atau ciri khas ya, atau watak ya, watak yang dibawa seseorang, misalnya sifatnya mungkin dia galak atau dia baik hati, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, maka kita harus membaca dongeng itu keseluruhan ya. Nah, setelah kita baca dongeng, maka kita catat tokoh-tokoh yang muncul. Atau bisa kita garis bawahi kalau misalnya kita baca bukunya. Tapi kalau misalnya kita mendengar, maka kita harus kita catat. Sifatnya juga, ya sikapnya juga. Nah,
Lihat di buku di halaman 186 Bu Pena 3A terbitan Erlangga. Di situ ada dongeng ya. Judulnya Kelinci yang Baik Hati. Pada suatu hari, kelinci dan kambing bermain bersama. Mereka bermain di kandang kambing. Kelinci dan kambing bermain begitu akrab. Kelinci, bermainnya sudah dulu ya, kata kambing kepada kelinci. Kenapa kambing? Hari masih siang, matahari juga masih terang, tanya kelinci yang masih ingin bermain bersama kambing. Kambing pun menjawab, aku lapar kelinci. Aku mau makan dulu ya, setelah selesai makan, nanti kita bermain lagi. Jelas kambing kepada kelinci. Kelinci pun meninggalkan kandang kambing dan kembali ke kandangnya. Sesampainya di kandang, kelinci juga makan wortel yang ada di kandangnya. Dari kandang kelinci, ia bisa melihat kandang kambing. Ya, rumputku terlalu jauh. Aku tidak bisa menggapainya, ucap kambing bersedih. Kambing pun duduk bersedih di dalam kandangnya, berharap orang yang memeliharanya datang dan mendekatkan makanannya. Dari kejauhan, kelinci melihat kambing duduk bersedih. Kelinci ingat bahwa kambing kelaparan dan ingin makan. Mengapa kambing hanya duduk-duduk saja ya? Tanya kelinci pada dirinya sendiri. Aku kandang kambing saja. Aku tanya mengapa dia tidak segera makan. Kelinci pun bergegas ke kandang kambing. Mengapa kamu tidak segera makan kambing? Tanya kelinci. Makananku terlalu jauh, kelinci. Aku tidak dapat menggapainya. Kambing menjelaskan kepada kelinci. Kelinci pun segera meloncat dan menggigit rumput di luar kandang kambing, lalu mendekatkannya kepada kambing. Ayo, makanlah kambing. Makan yang banyak agar kamu tidak sakit. Kelinci meminta kepada kambing. Terima kasih kelinci, kamu sudah menolongku. Kambing pun makan dengan lahap. Sama-sama kambing, balas kelinci. Aku sudah kenyang. Ayo kita bermain lagi, ucap kambing. Kelinci dan kambing pun melanjutkan permainan mereka. Nah itu ya. Jadi kalian bisa catat ya sikapnya tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut siapa saja. Ada si kelinci dan ada si kambing. Bagaimana sikapnya kelinci ya? Sikapnya dia sangat tanggap ya ketika melihat si kambing tidak jadi makan karena duduk saja. Sifatnya bagaimana? Dia sifatnya baik hati dan mau menolong. Si kambing bagaimana? Sama, kambing pun seperti itu ya. Sama-sama baik hati, sikapnya juga dia sabar, orangnya sabar ya. Bukan orangnya, kambingnya sabar. Karena dia sampai rela ingin menunggu yang meliharanya itu datang untuk mendekatkannya. Tapi alhamdulillah si kelinci ini menolong si kambingnya ya. Nah itu tadi. Nah, dilihat di halaman 190, ya, masih di muatan bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi kita kemarin kita melihat gambar, lalu kita membuat cerita, tadi kita membaca dongeng, kita mencari sifat dan tokohnya. Nah, di halaman 190 ini, kita diminta untuk membuatkan gambar dari cerita yang sudah kita baca tadi. Pak, gambarnya apakah banyak? Tidak usah ya. Kalian catat dulu intinya ya. Catat inti dari cerita tersebut, maka bikinlah poin-poinnya dan gambar poin-poin tersebut ya. Tidak usah pakai mata agar tidak menyerupai makhluk hidup. Seperti itu. Paham Tom? Nah, insya Allah. Nah, selanjutnya dilihat di muatan matematika, pecahan senilai. Kita akan bahas pecahan senilai. Ya. Apa sih pecahan senilai itu? Nah, ini dia. Ya. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki
nilai yang sama dengan pecahan lainnya. Ya. Pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lainnya. Nah, contoh seperti ini dilihat. Nah, lihat di situ ada satu petak tanah, ya. Satu petak tanah akan dibagi menjadi 2. Setelah itu dibagi menjadi 6 bagian. Setelah itu dibagi juga menjadi 8 bagian. Coba kita warnai ya. Nih, setengah bagian kita warnai. Nah, yang dibagi 6 kita warnai sama ya. Bagiannya sama. Ini kita bagi segini ya, tuh. Sama kan kayak di pas ketika dibagi menjadi 2. Nah, sama besar. Yang dibagi 8 juga sama, kita warnai ya, sama besar. Nah, dilihat yang dibagi menjadi 2. Itu yang kita warnai ada berapa bagian? Ya, ada 1 bagian. 1 bagian dari berapa bagian? Ya, dari 2 bagian. 1 bagian dari 2 bagian. Atau bisa kita tulis 1/2. Dilihat yang di tanah dibagi menjadi 6. Besarnya sama kan yang kita warnain. Tapi dilihat di situ menjadi berapa bagian yang diwarnai. Ya, 3 bagian. Dari berapa bagian total keseluruhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 bagian dari 6 bagian. Besarnya sama dengan 1 bagian dari 2 bagian. Lalu yang dibagi 8, lihat berapa yang kita warnai. 1, 2, 3, 4. 4. 4 dari berapa bagian? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 bagian dari 8 bagian. Dan ini besarnya sama. 4/8 ya, atau 4 bagian dari 8 bagian itu sama besarnya seperti 3/6 atau 3 bagian dari 6 bagian. Dan sama juga seperti 1 bagian dari 2 bagian atau 1/2. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan ya. 1/2 ya. 1/2 itu sama ya. Sama seperti 3/. Ya, 1/2 itu sama dengan seperti 3/6 ya. Sama juga seperti 4/8 ya. 1/2 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Apanya yang sama bagiannya? Lihat tuh, bagiannya dicoret sama besar kan? Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah 1/2 itu nilainya sama dengan 3/6 dan juga 4/8. Ya, paham? Ya, insya Allah fahimna. Nah, coba kita lanjutkan ya. Nah, pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan. Nah, lihat, di sini ada garis bilangan.
1/2, 1. 0, 1/3, 2/3. 0/4, 1/4, 2/4, 3/4. 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Nah, ini sampai 10 ya. 0/10 sampai 9/10. Nah, di sini kita bisa urutkan ya. Kita urutkan mana saja yang pecahannya itu senilai. Contoh, 1/2, nah, lihat garisnya. Oh, ini sama nilainya dengan 2/4. Sama juga nilainya dengan 3/6. Sama juga nilainya dengan 4/8. Sama juga nilainya dengan 5/10. Begitu juga yang di bawahnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya, insya Allah ya, bisa dipahami. Nah, selanjutnya adalah, nah, pembagian tugas di lingkungan sekolah di muatan PPKN. Pernah nggak sih kalian itu dibagi tugas dalam sekolah ya? Ada ketua kelas ya, ada wakil ketua, ada bagian kebersihan ya. Jadi mereka itu mempunyai tugas masing-masing seperti kayak kepala sekolah, ketua kelas ya. Ketua kelas tugasnya apa ya? Mengatur atau mengajak teman-temannya untuk tertib ketika belajar. Wakilnya juga membantu si ketuanya tersebut, ya seperti itu. Atau misalnya dalam piket, jadwal piket, ada yang menyapu, ada yang bantu nyerokin sampahnya, ada yang bantu membuang sampahnya ke tempat sampah, ya, ada yang mengepel, membersihkan kaca, nah, seperti itu. Jadi dengan adanya pembagian tugas di lingkungan sekolah ini, maka pekerjaan kita akan cepat selesai, ya, cepat selesai dan menjadi ringan ya, ringan dikerjakan. Bayangkan kalau misalnya kita nyapu, kita ngepel, kita membersihkan kaca yang melakukan hanya satu orang, kira-kira berat tidak? Tentu berat dan pasti akan selesainya lama. Ya, bisa dipahami, fahim tum? Ya, insya Allah fahimna. Nah, oke, sekarang kita tutup. Setelah ini kita akan lanjut di pelajaran bahasa Arab ya. Untuk tematik cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.